Apa yang paling sering Zahid ucapkan dalam doa? Minta ketemu dengan ayah di surga. Amin. Aku minta maaf ke sana, memang podcast kali ini aku agak agak babawang ke sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Di Quran udah jelasin kan, di dalam Al-Quran surah apa? Al-Waqi'ah. Di situ jelasin la yamassu ilal mutahharun. Jadi tidak akan ada yang memegang Al-Quran yang suci ini kecuali orang-orang yang suci. Jadi nggak mungkin orang radikal. Jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nusana basua balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama, yaitu Ota Bone, Ota nan barisi, Ota nan mengandung inspirasi. Alhamdulillah di kesempatan ini kita berkesempatan ngobrol dengan dua orang anak muda luar biasa. Yang satu baru 16 tahun, yang satu 14 tahun. Banyak orang ketika ditinggal wafat orang tuanya, kemudian down, jatuh, tidak berani melakukan apa-apa, bahkan depresi, lalu terancam hidup dan masa depannya. Tapi tidak demikian dengan dua narasumber kita ini. Mereka ini adalah dua anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Yang satu umur 7 tahun waktu itu, yang satu umur 5 tahun, yang satu lagi umur 4 tahun. Nah kakaknya yang 3 tahun ya. Yang kakaknya yang umur 7 tahun waktu bapaknya meninggal itu kita tidak bisa wawancarai hari ini karena lagi di sekolah pendidikan di Bogor. Ada dua yang tersisa di sini, maka please welcome, kita sambut saja adik kita Mus'ab dan Zahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mus'ab, sehat? Alhamdulillah sehat. Zahid gimana? Alhamdulillah sehat. Mus'ab berapa umurnya? Orang umur 16 tahun. 16 tahun. Kalau Zahid? Umur 14. Berarti yang waktu ayah meninggal Mus'ab umur 5 tahun. 5 tahun. Ya. Zahid? 3 tahun. 3 tahun. Jadi waktu ayahnya meninggal dunia, ini satu orang masih 5 tahun, satu orang masih 3 tahun. Sekarang sudah 16 dan 14 tahun. Hebatnya satu keluarga menjadi penghafal Al-Quran. Nah kita akan bincang-bincang sore ini dengan mereka, apa saja yang mereka lakukan dan kiat-kiatnya. Mus'ab sekarang ngafal Quran sejak kapan sih? Mus'ab dulu deh. Kalau mulai ngafal udah dari kecil. Udah dari kecil, cuman Kecilnya umur berapa? dari SD kelas 1 udah adalah hafalan. Udah mulai ngafal-ngafal gitu ya? Ya, ngafal. Waktu itu udah ngebaca atau baru dengar-dengar aja? Dengar baca gitu. Oh, jadi kelas 1 SD itu udah bisa baca Quran? Udah bisa, yang surat pendeknya aja gitu. Surat pendek. Sering dengar kan, jadi baca gitu. Jadi nanti lebih banyak menghafalnya didengar kemudian diulang gitu. Ya. Kalau Zahid umur berapa mulai ngafal? Sama kelas 1 SD. Kelas 1 SD juga? Mulai. Masya Allah. Itu sama ya dengan didengar dulu dan diulang lagi gitu. Iya. Apa kalau Mus'ab sekarang berapa hafalannya? Alhamdulillah sudah 30 juz. Masya Allah. Jadi mulai ngafal dari kelas 1 SD, sekarang sudah 30 juz, 16 tahun ini. Iya. 16 tahun 30 juz, dan ini layak kita contoh dan kita teladani. Kalau Zahid berapa nak? 15. 15 juz. Apa yang ada di pikiran kalian? Coba waktu Mus'ab kan otomatis kan setelah ayah meninggal dunia, ada nggak perasaan waktu itu? Akhirnya saya nggak usah sekolah deh atau apa? Pernah nggak perasaan begitu? Enggak. 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 Tetap
Cuman ya biasa aja gitu. Biasa aja. Biasa aja. Nggak pernah kepikir sampai mau ke sana ke sini mau jadi ini belum. Belum ada. Oh, nggak kepikir mau jadi hafiz juga nggak kepikir? Belum. Nggak ada kepikir. Learning by doing aja ya, belajar sambil jalan aja gitu ya. Keren nih. Kalau Zahid kan waktu ayah meninggal kan masih 3 tahun. Kapan persisnya mulai sadar saya ini ayah udah nggak ada nih? Kapan persisnya? Waktu kelas 1 MTS lah. Kelas 1 MTS. Baru waktu itu tahu betul bahwa sebenarnya ayah saya nggak ada gitu. Kalau sebelumnya biasa-biasa aja gitu ya. Iya. Ini karena nggak ingat. Nggak ingat. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Zaid Al-Aqsa. Yang ayah Al-Aqsa. Kalau Mus'ab? Muhammad Mus'ab Abrar. Muhammad Mus'ab Abrar. Ya. Sekarang udah 30 juz nih. Zahid 15 juz. Gimana cara kalian belajar menghafal Quran? Kan kalau dilihat Quran tuh, kalau orang-orang yang pemalas kayak kami ini, nengok Quran aja udah stres kan. Setebal ini mau dimasukkan ke otak gitu. Itu gimana sih kiatnya? Coba secara mental dulu. Kalau dengan kebiasaan saya sih dari SD kan udah sering nonton Hafiz Indonesia kalau bulan Ramadan kan. Jadi lihat anak-anak kecil itu ngapal Quran tuh keren gitu. Wah. Keren kan bisa kan kepikirnya kayak gitu kan. Ngapal lu setebal ini soal lancar gitu. Jadi sampai sedih sampai itu jadi mulai di situ ada kepikir kan. Tapi belum kepikir sampai bisa 30 juz belum. Jadi udah mulai masuk pondok itu pun masih belum tahu apa tujuan pondok, nggak tahu, cuman ngelihat abang-abang kan sampai ada yang bangun malam, bangun jam 2 itu ngaji kan tidur di masjid. Jadi ngapain bela-belain bangun malam mau cuman ngaji gitu kan. Jadi kepikir-pikir tanya sama abang kan. Ya disitulah dia bilang jadi ngapal Quran tuh bagus kan, bisa nyenengin orang tua di dunia terlebih di akhirat katanya. Jadi udah kepikir kan mau tes bangun malam ngaji-ngaji. Bangun malam tuh bangun kan ya mungkin baru-baru di pondok jadi nyenyak tidak. Jadi bangun malam ngaji ya enak itu asik kan. Jadi jam berapa tuh? Jam 2, jam 3 gitu. Jam 2 udah bangun. Ya. Terus tahajud. Habis itu ngaji. Ngaji gitu. Baca aja gitu. Ya baca, mesti baca. Kan udah itu waktu kelas masuk pondok awal itu udah bisa baca Quran kan udah diajarin dari rumah. Jadi ngapal-ngapal gitu aja. Sebenarnya sama ustadznya belum boleh setoran kan. Belum boleh ngapal sampai yang ditargetkan. Ngapal hari ini segini. Jadi nggak boleh nambah. Cuman ya karena asik, keren. Wah, keren nih. Bisa ngapal setebal ini kan kok bisa itu. Jadi ngapal. Malam itu ngapalnya selesai setorannya pas itu selesai juz 30 tapi hafalan sendiri udah juz 1 udah selesai. Jadi pas simaan juz 30 itu kan lancar. Jadi ustaznya nanya, "Udah ada hafalan 1 juz?" Juz 1-nya. Jadi takut kan kena marah ustaznya hari itu. Jadi ya jujur lah kan sebenarnya udah hafal juz 1 yang karena waktunya berlebih kan di pondok itu memang masih baru nggak tahu mau dikerjain itu apa kan. Jadi ngapal aja jadi sampai hafal. Oke, tunggu dulu. Awalnya nonton di TV nih Hafiz Indonesia. Ya. Terus kayaknya keren nih kecil-kecil udah hafal Quran gitu ya. Ya gitu. Dari perasaan itu dia mulai menghafal. Begitu masuk pondok, ternyata kan ada target hafalan. Katakanlah misalkan hari itu targetnya 10 ayat. Tapi ternyata bisa menghafal sampai 30 atau 35 ayat gitu kan. Gitu. Kalau ustaznya tahu tuh ustaznya marah tuh. Karena melebihi target gitu. Iya, karena melebihi nanti mungkin ada yang salah dari hafalannya nggak disimak dulu gitu. Jadi maksudnya biar sedikit tapi sikoh gitu, bagus ya. Iya. Nah, ustadznya maunya gitu. Iya. Jadi waktu setoran masih juz 30, ternyata Mus'ab sudah melompat ngafal juz 1. Iya. Tapi dirahasiakan. Iya, dirahasiakan. Nanti kita akan tes. Kalau Zahid, apa yang membuat Zahid kemudian tertarik untuk menghafal Quran? Apa karena ngelihat abang atau punya alasan tersendiri coba? Karena ngelihat abang. Ngelihat abang ya? Alasan tersendiri, yang lain ada nggak? Karena juga sering nonton juga Hafiz Quran di TV. Ah gitu. Pernah nggak sih kalian mimpi ketemu ayah sejak ayah meninggal? Zahid dulu deh. Belum pernah. Belum pernah. Kalau Mus'ab?
Pernah, cuman ketika SD, cuman gak ingat lagi gitu. Pernah ketemu aja kan. Tahu nggak kenapa sekarang nih udah nggak pernah mimpi lagi? Banyak sekali hadis yang menjelaskan salah satu alasan orang tua yang meninggal dunia itu datang ke mimpi anaknya itu sebenarnya karena butuh doa. Jadi kalau dia nggak datang ke mimpi kita, karena emang dia nggak butuh itu lagi gitu. Hari-hari anaknya mendoakannya, menghafal Al-Quran. Bangga nggak jadi menghafal Al-Quran? Enggak. Apa target Zahid? Sekarang kelas berapa Zahid? 3 MTS. Kelas 3 MTS. Jadi bentar lagi SMA ini ya. Ya. Zahid apa targetnya? Target apanya? Hafalan dulu deh. Kapan mau diselesaikan 30 juznya gitu? Sekarang kan 15 juz nih. Insya Allah dipercepat. Dipercepat ya. Berapa Zahid kemampuan menghafalnya sehari? Kalau hari biasa, kalau nggak hari puasa tuh bisa selembar. Bisa? Selembar. Selembar. 2 halaman ya? Iya. Depan belakang. Sekalian kalau ngulang kan sehari 5 juz. Ya. Sehari murajaat tiap hari? Iya. Ya Allah. Saya nggak sekuat itu. Saya dulu di pesantren juga, tapi nggak sekuat kalian. Jadi ngapal 1 lembar sehari dan tiap hari itu murajaah 5 juz. Ya Allah. Sempat makan nggak sih? Sempat. Kalau Mus'ab gimana? 1 hari berapa target? Kalau dulu ketika ngapal, ya sesuai dari hafalan kan. Kata Ustadz tuh, kalau kata Ustadznya targetnya cuma 3 juz saja ngulang. Cuman karena berlebih waktu itu. Kata Ustadznya targetnya cuma 3 juz ya. Selama waktu MTS. Ya. Pokoknya 3 tahun itu 3 juz. Waktu itu udah sampai 10 juz kan. Jadi kalau ngulang paling minim katanya 3 juz saja ya. Waktu hafalan 10 juz pas 1 MTS kan. Enggak, sebenarnya dari pihak pesantren itu dikasih target enggak? Misalkan 1 tahun sekian juz, ada enggak? Cuman ketika kelas 1 itu belum. Jadi idealnya kawan-kawan yang lain berapa? Selama 3 tahun itu hafal berapa? Kalau teman-teman yang lain beda kan, kami itu khusus, tapi khusus. Jadi ada yang reguler, ada yang khusus gitu. Sama kayak anak saya juga kayak gitu. Jadi ada yang programnya reguler, dia belajar umum, sembari hafiz, mungkin paling 3 tahun tuh ya 3 juz gitu kan. Ada yang betul-betul dikarantina untuk tahfiz aja 30 juz gitu. Kalau Zahid sama program sama abang? Sama, tapi mulai aku kelas 2 MTS digabung belajar juga. Sekarang udah berubah. Oh, sekarang nggak ada lagi khusus? Enggak. Digabung. Oh, makanya hafalannya agak lebih apa ya? Kan harusnya kan beda 2 tahun nih umurnya nih. Zahid 14, Mus'ab 16. Harusnya kan hafalannya kalau ini 30, ini minimal 20 lah gitu kan? Ya. Oh, karena dia udah masuk lokal umum ya, kelas umum ya? Sekarang lah belajar lagi. Udah belajar umum? Iya. Lebih fokus mana waktu hanya sekedar tahfiz aja atau digabung dengan pelajaran umum? Lebih fokus ke tahfiz. Fokus ke tahfiz dulu, waktu dulu ya? Iya. Enjoy nggak menjalani hari-hari menjadi seorang penghafal Quran? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mus'ab? Alhamdulillah. Kalian nggak iri nih nengok anak-anak muda yang lain tuh kesana kemari sepedaan, main game online gitu. Gak kepengen juga, kok aku nih kayaknya terpaksa kali nih harus begini, jam sekian harus begini gitu. Sementara teman-teman seusia kalian kan bebas gitu. Pernah nggak perasaan iri itu datang gitu? Enggak. Hah? Enggak. Sama sekali? Enggak. Sesekali nggak pernah gitu. Kapan ya aku bisa bebas kayak orang-orang? Pernah nggak perasaan gitu? Enggak. Enggak? Zahid? Enggak. Jadi memang sudah menikmati hari-hari begini? Oke. Kita mulai dari bangun tidur dulu deh. Zahid bangun tidurnya jam berapa kalau di pondok? Kalau dulu sering bangun juga malam jam 2. Jam 2-an. Jam 2 bangun, habis itu wudu, tahajud, ya, baca Quran. Nah, ngafalnya kapan mulai? Sudah subuh. Sesudah subuh baru mulai ngafal. Jadi menjelang subuh tuh membaca tok. Baca Quran tok, enggak menghafal. Ngafal. Jadi yang maksudnya sudah subuh tadi apa? Sudah subuh tuh menghafal, kalau bangun malam tuh ngulang. Oh gitu. Jadi yang dihafal pagi habis subuh tadi, nanti malam bangun? Enggak. Pokoknya hari ini, setiap hari kan ada target ngulang 5 juz per hari. Hari ini misalnya ngulang 1 juz sampai juz 5. Kalian bangun malam tuh ngulang paling banyak tuh 2 juz kan. Nanti sudah subuh baru ngapal. Tidak mesti yang dihafal tadi pagi. Tidak.
Yang penting setiap hari ngulang hafalan 5 juz. Iya. Jadi habis subuh ngafal yang baru. Iya. Kemudian sehari itu dikasih target untuk mengulang 5 juz. Iya. Nah, kalau bangun malam tuh bisa mengulang 2 juz gitu ya. Iya. Sisanya mungkin siang. Iya. Ada nggak waktu yang ditentukan atau pokoknya kapan bisa aja ngulang gitu? Yang 5 juz itu ditentukan nggak waktu ngulangnya kapan? Sendiri. Itu sendiri. Lo kan bisa aja anak-anak tuh dia yang ngelapor ke ustadznya, udah murajaah belum? Udah ustadz, padahal belum gitu. Maksudnya ada nggak dari pesantrennya yang ditekankan jam sekian murajaah, jam sekian ngafal, ada nggak gitu? Enggak seperti itu. Kesadaran sendiri. Nah, gitu. Oh, keren. Jadi ustadznya sambil yang cuman tugasnya terima setoran sama ngasih motivasi. Jadi terbuatlah niat yang bagus gitu. Jadi ustadznya itu cuman nerima setoran kalian sama ngasih motivasi. Persoalan kalian mau banyak hafal, mau sedikit hafalan itu kembali ke diri masing-masing. Jadi ada nggak terlalu terpaksa gitu. Jadi Iya. jadi enak rasanya kan. Seperti apa sih motivasi yang diberikan ustadznya? Ya gitu. Jadi kalian dalam menghafal Quran ini masuk pondok pesantren ini tidak semua orang bisa dapat gitu kan. Jadi dalam menghafal Quran ini dalam hadis Rasul mengatakan ya bisa memberi mahkota ketika ya kelak untuk orang tuanya. Ya gitu. Jadi ditanamkan di doktrin kepikiran tuh kalian ini masuk pondok ini istimewa loh sebenarnya. Iya. Nggak semua orang punya kesempatan gitu. Maka gunakan ini sebaik-baiknya gitu ya. Kalau Zahid mulai ngafal dari juz berapa? Sama dari kalau di sana tuh ngapalnya dari juz 30, kalau sudah selesai di soal baru ngapal juz 1. Enggak, kan tadi kan waktu SD sebenarnya udah mulai ngafal-ngafal di rumah kan. Yang teratur di pondok memang setelah masuk pondok. Nah, yang Ustaz tanya nih, kalian kan mulai ngafal sejak SD, sejak di rumah sama ibu kan? Juz berapa mulainya? Juz 30. Juz 30. Juz 30-nya dari An-Naba amma yatasaalun ke An-Nas atau dari An-Nasnya ke atas? Dari An-Nas ke An-Naba. Ke An-Naba. Jadi dari belakang dulu nih, dari An-Nas dulu nih. An-Nas, Al-Falaq gitu. Iya. Al-Ikhlas gitu. Iya. Awal-awal ngafal dulu kalau Zahid berapa surat sehari yang juz pendek-pendek? Per ayat, kadang 3, kadang 2. Per ayat. Kan hari ini qul a'udzu birabbin nas gitu. 2 ayat. Tapi kalau surah-surah itu kan yang sering dibaca kalau lagi sholat. Oke. Jadi mudah. Nah, surah yang sudah sering dibaca tuh agak enteng lah ya. Iya. Kayak misalkan Al-Lail misalkan agak jarang baca tuh. Iya. Wal laili idza yaghsha. Nanti 3 ayat sehari gitu. Iya. Awal-awalnya. Iya. Kalau Mus'ab sama gitu. kayak gitu juga. Waktu kalian di pondok, kalian nyetor hafalan sama ustadz. Pertanyaannya waktu SD ngafal di rumah itu nyetor hafalannya sama siapa? Kadang ada yang ngaji guru ngaji maghribnya gitu kan. Kadang sama ibu sama keluarga gitu. Guru ngaji maghrib itu maksudnya kalian punya ustadz yang privat ke rumah? Enggak. Di masjid itu yang mau aja ngaji sini gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ada guru ngaji di masjid, kalian nyetor ke dia gitu. Iya. Ustadznya menerima setoran kalian buka Quran atau dia juga dengar gitu? Ya kayak buka Quran gitu ya. Quran, Tasin dulu bacaannya kan baru di store, dihafalin dulu. Gitu. Kalau sama ibu di rumah? Ya cuman baca sama-sama dulu, nanti kan jadi baca sama-sama diikutin baru baca sendiri gitu. Dibaca sama-sama agar terbiasa dulu telinga sama mulutnya, nanti baru satu-satu. Ya, baca sendiri kan ibu yang dengar gitu. Apa istimewanya ibu sampai sekarang ini 3 orang anaknya, sudah 2 yang hafal 30 juz, tinggal 1 Zahid masih 15 juz, alhamdulillah. Kira-kira apa sih yang ibu miliki sampai kalian sehebat ini? Pernah nggak mikir gitu? Coba, Ustaz dulu deh. Susah kenapa? Nggak bisa ngomongnya. Nggak bisa ngomongnya. Ibu itu luar biasa gitu ya? Iya. Apa boleh minta air minum Pak, kasih minum sini. Kalau Zahid
Apa nasihat ibu yang paling sering sehingga kamu nggak mungkin lah nggak ada masa malasnya kan? Minta tisu. Nah, ditenangkan dulu. Ya. Maaf nih, pertanyaannya bikin apa? Bikin sedih nih. Nah, gak ada orang nggak punya rasa malas di dunia ini, pasti kan? Iya. Kalau pas lagi malas ngapal Quran, apa yang paling diingat sehingga semangat lagi gitu? Ya, mengingat orang tua itu. Ingat orang tua. Jadi coba contohkan. Maksudnya komunikasi dengan dirinya itu seperti apa gitu. Kalau saya malas nanti coba gimana? Ya ketika ada rasa bosan, jenuh kan, ngapal terus. Ya cuma ingat ya ibu sendirian, ayah yang nggak ingat ketika kecil kan. Jadi pengen di akhirat tuh kalau ketemu ya bisa ketemu nggak tahu nanti kalau misalnya nggak bisa ngapal Quran itu nggak tahu masuk mana nanti di akhirat. Jadi harapan terbesarnya setiap kali datang perasaan jenuh itu, mudah-mudahan dengan hafalan Quran ini saya bisa ketemu ayah saya di akhirat suatu hari gitu ya. Zahid sama. Coba Zahid cerita apa yang membuat Zahid itu kalau lagi malas biar muncul lagi semangatnya apa? Ingat orang tua, kadang berdoa jangan malas. Ingat orang tua. Apa yang paling sering Zahid ucapkan dalam doa? Minta ketemu dengan ayah di surga. Amin. Aku minta maaf ke sana, mang podcast kali ini aku agak babawang ke sana. Jadi kalau lagi malas ngafal Quran, ingat ayah yang sudah tiada, nanti pengen ketemu ayah di surga, akhirnya semangat lagi gitu ya. Ya. Dan percayalah, orang tua kalian ini orang tua paling bahagia, termasuk ayah kalian. Mus'ab cita-cita apa? Cita-cita pertama itu masuk pondok ya ingin ngafal Quran 30 juz. Nah kan sekarang udah tercapai. Iya. Maksudnya next time gitu. Ke depan cita-citanya pengen jadi apa? Pengen bawa ibu umroh. Ketika dulu kan ayah kan udah umroh. Waktu itu ibu cerita ayah udah umroh, cuman sama orang tuanya karena orang tuanya udah tua kan, jadi ngajak ibu ayah itu dulu, ayahnya nenek saya kan. Jadi ibu ngalah dulu. Jadi mau umroh lagi kan ayah udah nggak ada. Jadi ceritanya itulah. Oke. Jadi dulu sebelum ayah meninggal, ayah udah sempat umroh nih. Cuman waktu itu karena nenek udah tua, didahulukan ngajak nenek dulu. Ibu ngalah. Tahu-tahu setelah ayah meninggal, setelah itu ayah meninggal dunia, ibu belum sempat umroh. Sampai sekarang ibu belum umroh. Belum. Pengen umroh kan ibu. Zahid cita-citanya apa? Ingin jadi ulama besar Jadi ulama besar. Masya Allah. dan pengen juga imam di Masjidil Aqsa. Wah, jadi pengen jadi imam di Masjidil Aqsa. Sekali aja jadi lana. Allah, nanti mudah-mudahan ada waktu nih kita pergi umroh bareng. Kita lewat Al-Aqsa, bisa sholat di sana kalau paling tidak jadi imam di Masjidil Aqsa bersama jamaah kita, jamaah umroh kita. Kalau Mus'ab sekarang kelas 2 SMA. kelas 2 SMA. Habis ini mau kuliah. Insyaallah. Oh ya, tunggu dulu. Sejak bapak meninggal, otomatis kan ibu jadi single parent, jadi orang tua tunggal. Ibu kerja apa? Iya, dagang. Dagang. Dagang apa? Dagang udah dari dulu kan sama ayah. Dagang alat-alat motor gitu. Apa prestasi yang udah pernah diraih Zahid dulu deh? Dengan hafiznya. Kalau di pondok kan per tahun dulu tuh ada namanya musabaqah. Tapi di pondok aja, satu pondok tuh. Di internal, diadu semua lokal gitu, semua santri. Iya. Ikut
pernah ikut satu juz pas waktu kelas 1 itu juara 1. Kelas 2 kemarin ikut 5 juz juara 1. Wah, jadi 2 kali ikut 1 juz sama 5 juz, dua-duanya juara 1. Alhamdulillah. Tahu nggak? Ini kabupatennya apa sih? Merangin. Tahu nggak Pemda Merangin dengan kalian nih? Nggak tahu. Nanti video ini kita share ke Pak Haji dan lain-lain, dan usahakan di share ke seluruh Merangin nih. Kalau Mus'ab, prestasi apa yang udah pernah diraih? Itu kelas 1 dulu itu dapat cuman gelar apa? Dapat prestasi cuman belum ada kan, cuman ketika dapat prestasi itu karena saya pertama kali kan itu prestasi ngapal Quran penghafal tercepat dari startnya. Tercepatnya maksudnya gimana nih? Setengah tahun dapat 5 juz. Setengah tahun 5 juz? Ya. Kamu makannya apa, Mus'ab? Sama. Nasi juga ya? Iya, nasi. Prestasi yang lain itu pas kelas 3 MTS itu mulai ada musyawarah yang kata adik saya tadi, itu pertama kali itu. Musyawarah di Tahfiz Al-Quran di Hafiz Al-Fatah gitu. Oh, gitu. Okay. Jadi tahun kelas 3 itu ikut cabang 20 juz. Cuman dapat kelas 3 MTS. Iya. 20 juz. Dapat berapa waktu itu? Dapat juara 2. Juara 2? Iya. Di lingkaran pondok. Yang keluar dari pondok kan ada MTQ tuh, Musyawarah Tahfiz Al-Quran kabupaten, provinsi. Pernah nggak direkrut? Pernah. Kapan terakhir? Baru ini ikut di kali ini? Iya, ikut di Provinsi Jambi kemarin. Jambi kemarin mewakili Kabupaten Merangin. Kabupaten Serlangun. Kabupaten Serlangun? Iya, karena mondok dari sana gitu. Ditarik sama orang itu. Jadi Mus'ab tinggalnya sebenarnya orang Merangin. Iya. Tetapi karena mondoknya di Sarolangun, direkrutnya lewat pesantren, lewat pondoknya oleh pemerintah Sarolangun. Berapa juz kemarin? Ikut 30 juz. Ikut 30 juz. Alhamdulillah meraih dapat juara 3. Juara 3? Ya. Se-Provinsi Jambi? Ya. Kita mau coba dengar hafalan Mus'ab. Saya bacakan satu ayat, sambung ya. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi suaranya kita beda, suaranya jelek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita pindah surat ya. Ini surat favorit saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum
umidat minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Oke, cukup. Cuma Zahid deh, kita mau dengar beberapa ayat. Zahid 15 juz ya. Juz 30, kemudian juz 1 sampai 14. Gitu. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qatat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillahi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi sekarang apa tadi kita pengen umroh nih, Ibu. Udah ada duitnya belum? Hah? Belum. Mana dapat juara 3, dapat reward nggak? Dari pemerintah? Ada. Cukup nggak buat umroh ini, Bu? Belum. Oke. Kalau cita-cita profesi ke depan apa? Kalau Mus'ab, itu kan cita-cita jangka menengah tuh, pengen umrohkan Ibu. Kalau cita-cita untuk pribadi, maksudnya mau jadi ini, mau jadi itu, apa? Kalau Zahid udah jelas, mau jadi ulama besar gitu. Kalau saya sih belum sampai situ ya, cuman dikit-dikit gitu. Pengen nanti udah hafal nih mau ngambil ke bidang apa tafsirnya, pedalaman Qurannya lagi. Oh, bagus. Jadi kita tidak sekedar pandai membaca, tidak hanya sekedar hafal, tapi paham maksud substansi dari sebuah ayat ya. Oke, kami ini penonton juga penasaran nih. Pasti di balik kalian nih, kalian punya ibu yang luar biasa. Jadi kita panggil aja deh ibunya. Kita mau tanya-tanya 1-2 pertanyaan. Geser sini saya. Ibu sini, Bu. Ya, soalnya tidak orang tuanya makin kuat. Jepit ke dekat apa ini. Baik. Jadi para penonton, para viewers kami, inilah sosok ibu yang ada di balik kedua anak hebat ini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa? Zubaidah. Masya Allah. Bu, apa sih yang Ibu lakukan? Pertama dulu nih, mungkin Ibu di rumah tuh pengen tahu seperti apa Ibu mendisiplinkan ini anak-anak di rumah. Coba dibagi ke penonton. Ya kalau saya pribadi sih memang tidak nyangka juga kan mau jadi hafiz semua gitu kan. Kalau saya sih nggak ini juga, nggak kamu harus jadi hafiz Quran, kamu harus nggak terlalu ditekankan gitu, harus ngapal sehari sekian. Nggak maksa sama sekali. Sekarang pun saya juga nggak maksa gitu, harus adik harus kayak abang, kakak harus kayak adik, enggak. Pokoknya semampu kalian berusaha sambil berdoa, ibu juga sambil berdoa. Jadi tidak di bawah tekanan merekanya ya? Enggak. Okay. Saya enggak nekan sama sekali. Ibu kan sekarang udah punya 2 orang yang 30 juz nih. Kakaknya yang paling tua berapa umurnya?
18. 18 tahun, perempuan ya? Sekolahnya di mana? Kemarin di Al-Fatah juga, sama di Limbur. Sekarang udah tamat. Iya. Udah belum kuliah, dia mau nyelesain hafalannya, ini baru 20. Oh gitu. Ya, kakak baru 20 juz. Oh jadi mushaf yang paling cepat nih? Oh gitu. Kakak baru 20 juz? Ya, jadi katanya kakak belum mau kuliah, mau nyelesain hafalan dulu Bu, katanya. Jadi kemarin ada kawan kan ngajak ke Wadi Mubarak aja, situ bagus. Coba-coba itu pun coba-coba, soalnya kata saya di tempat lain aja gitu, yang dekat-dekat sini. Dia nggak mau, dia terpikat di situ. Jadi kemarin tuh coba-coba juga sih situ, nggak apa kali lah gitu kan. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus, dalam 16 orang dia nomor 3, dapat nomor 3 Dari terbaik. 16 orang, ya. kemudian nomor 3 terbaik. Ya, itu tesnya lewat ini Zoom. video call. Zoom. Ya, video call. Oke, minum mushaf. Bu, apa sih Ibu sebagai seorang ibu waktu itu, waktu ayahnya anak-anak ini meninggal dunia, pastinya Ibu waktu itu terpukul lah ya. Cuma gimana sih Ibu menyemangati diri Ibu nih buat pelajaran bagi ibu-ibu yang lain? Meskipun saya sekarang nggak ada suami, tapi saya tetap harus menyemangati anak-anak saya. Seperti apa sih Bu? Kalau tadinya sih mungkin karena sibuk kan, waktu itu kan masih rame lah, lagi bangkit-bangkitnya lah kami gitu kan, lagi dikasih rezeki betul lah sama Allah kan. Pokoknya jual beli lagi rame apa gitu kan. Tahu-tahu ayahnya baru beli tanah juga ini untuk tempat sekarang kan. Udah niat di situ mau bikin masjid, mau bikin pesantren juga. Terus ayahnya dipanggil Allah. Ya nggak terlalu terpukul tuh mungkin karena sibuk kerja kan. Jadi pagi udah ke pasar jam 7, tuh balik jam 5 sore. Oh, jadi mereka nih kalau gitu mulai ngafal waktu SD itu betul-betul mandiri aja sebenarnya. Ya, alhamdulillah ada bibinya tuh sama neneknya. Yang di rumah yang ngawasin gitu. Oke. Ada nggak sih Bu doa-doa khusus yang Ibu panjatkan gitu untuk anak-anak Ibu nih? Nggak, kadang-kadang kan gini, ada anak-anak yang punya potensi bagus, cuma mungkin ridho orang tuanya kurang dapat dia tuh. Nah, jadi ibu-ibu yang lainnya mungkin juga pengen belajar. Seperti apa sih Ibu kalau mendoakan mereka ini? Mungkin ya dari hamil sih. Dari hamil? Gimana Ibu doa? Kalau Ya doanya biasa aja lah, bahasa Indonesia. Cuman doanya tuh yakin aja gitu. Sungguh-sungguh gitu ya. Ya Allah jadikan anakku anak soleh. Ya. Atau pernah nggak terucap Ibu waktu masih hamil mereka ini, ya Allah jadikan anakku ini nanti suatu hari penghafal Quran, itu pernah terucap nggak? Iya, sering. Ada ya? Kalau itu sering karena dari kita berdua intinya. Oke. Kalau sekarang bangga dan senang lihat anak-anak Bu. Belakangan ini terakhir nih untuk tiga-tiganya. Belakangan ada stigma negatif. Bahkan sampai dikatakan bahwa teroris itu sumbernya adalah orang-orang yang hafal Quran, yang penampilannya good looking gitu. Apa perasaan Mus'ab mendengar kalimat itu? Tahu nggak beritanya? Tahu. Apa perasaan Mus'ab mendengar itu? Ya itu ya nggak benar itu, karena kalau memang radikal lah pakai kata orang itu kan, ya nggak sesuai lah, karena di Quran udah jelasin kan, di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah di situ jelasin la yamassu ilal mutahharun. Jadi tidak akan ada yang memegang Al-Quran yang suci ini kecuali orang-orang yang suci. Jadi nggak mungkin orang radikal, orang yang begitu gini-gini, yang nggak mungkin Ustaz, orang paham itu kan ya tidak mungkin lah seperti itu. Jadi makna la yamassuhu ilal mutahharun itu tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Itu buat Mus'ab artinya bukan sekedar perempuan haid yang tidak boleh megang Mus'ab, bukan hanya sekedar itu, bahwa orang baru bisa dia memegang Al-Quran itu dalam dirinya, dalam dadanya, kecuali dia orang suci. Nggak mungkin teroris, nggak mungkin radikal.
Nggak mungkin dia orang yang tidak berakhlak. Karena kalau dia orang tidak berakhlak, radikal atau teroris, Al-Quran nggak akan mungkin bersarang dalam dadanya. Kira-kira begitu ya. Wah, ini keren ini. Oke, terima kasih. Sebenarnya kita banyak nih yang mau kita omongkan. Kita doakan mudah-mudahan ibu bisa cepat umroh seperti yang dicita-citakan anak-anaknya. Kita berikan doa. Juga pemirsa, kami minta doanya. Dan mudah-mudahan obrolan ini bisa menjadi bermanfaat dan menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Terkhusus untuk adik-adik yang barangkali kurang beruntung, Allah takdirkan dengan orang tua tunggal, apakah itu kehilangan ayah atau kehilangan ibu, bahwa orang tua tunggal itu tidak menjadi penghalang kalian untuk meraih apapun yang kalian mau. Terima kasih, sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.